Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Hadianti dengan NIM 209229296, kelas AB 10, program studi administrasi bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Toteng Suhara SAG MOS. Di sini saya akan membuat video ceramah tunggal dengan bertemakan akhlakul karimah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan sehat dan sentosa. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari akhir. Kepada Bapak Toteng Suhara SAG MSOS yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan yang singkat ini saya berbagi sedikit ilmu kepada kalian semua tentang akhlakul karimah. Nah, apa sih yang disebut dengan akhlakul karimah? Akhlak adalah tabiat atau kebiasaan. Di dalam akhlak ada dua macam, yaitu akhlak mahmudah, terpuji, dan akhlak mazmumah, tercela. Tentu dimaksud dengan akhlakul karimah tidak lain akhlak mahmudah seperti yang Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sepantasnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan karena akhlaknya yang sangat terpuji. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah dulu ada orang buta di pinggir jalan yang hobi sekali menjelek-jelekan Nabi Muhammad, tapi Nabi malah sering sekali memberikan makan, bahkan menyuapi si buta tersebut sampai Nabi Muhammad wafat. Kemudian sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Hei Aisyah, apa amalan yang biasa dikerjakan oleh Nabi tetapi yang belum aku ketahui?" Aisyah pun menjawab, Nabi sering memberi makan kepada orang buta yang ada di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar segera menemui orang tersebut sambil membawa makanan. Abu Bakar juga menyuapkan makanan pada si buta tersebut. Tapi si buta malah memuntahkannya. Dia berkata, "Apakah kamu orang yang biasa menyuapiku?" "Tidak, aku adalah sahabatnya," jawab Abu Bakar. Ternyata teman-teman, sebelum Nabi menyuapkan makanan kepada si buta, Nabi mengunyah makanan tersebut lebih dahulu sehingga si buta tidak kesulitan menelannya. Masya Allah, begitu kemurnian hati Rasul kita sehingga bisa membuat si buta kagum dan menyesali perbuatannya serta mau masuk Islam. Memang dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah sangat penting karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Mari kita pikirkan sejenak bagaimana sih kita memperlakukan tetangga kita yang ketahuan mencuri ataupun membunuh. Dan saya yakin pasti mereka diasingkan, atau juga banyak orang yang mengejek, atau mungkin malah tidak ada yang mau berteman dengan orang tersebut karena sudah tidak respect dengan orang tersebut. Nah, jika kita ingin dihargai maupun dihormati dalam pergaulan, kita harus menjaga. Bahkan di akhir, akhlakul karimah juga sangat penting berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi, "Ridhollahu wa ridho walidain," ridho Allah tergantung ridho orang tua. Menurut hadis di atas dijelaskan bahwa jika anak tidak dapat patuh dengan orang tua, maka anak tersebut kehilangan ridho Allah. Islam menempatkan kedua orang tua ke dalam posisi yang sangat mulia. 2 emas gunung Uhud dibanding pengorbanan orang tua kita, maka pengorbanan orang tua kita, subhanallah, mereka memang orang yang paling berjasa kepada kita.
Maka sepantasnya kita harus berbakti kepada keduanya, melaksanakan perintahnya asal tidak menyimpang dari syariat, berbuat baik, berkata lembut, serta tidak menyakiti hatinya. Bagaimana sih kalau orang tua kita sudah meninggal? Yaitu dengan cara menyolatkan jenazahnya, menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, serta mendoakannya. Di dalam surat Bani Israil ayat 24 diterangkan bahwa Rabbi kifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktuku masih kecil. Menurut ayat di atas diterangkan bahwa di akhirat nanti yang dapat menolong orang tua kita dari jurang neraka hanyalah dengan doa dari anak yang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari ceramah ini bisa menyadarkan hati kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita, terutama kepada orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.